Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, Ibu senang sekali ya hari ini yang ikut Zoom kali ini lebih ramai daripada biasanya. Nah, dan itu yang Ibu harapkan. Semoga cuaca di tempat kalian bagus sampai kegiatan kita ini berakhir. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memimpin doa, Ibu persilahkan kepada Azril untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma nawwil qalbi binuri samsika abadan abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Tentang pemuaian, Bu. Oke, pemuaian. Pemuaian terjadi pada zat apa saja ya? Zat gas, zat cair, dan zat padat. Oke, siapa yang bisa memberikan penjelasan bagaimana sih pemuaian yang terjadi pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian zat gas? Satu-satu yang ingin menjawab silakan sebutkan namanya. Bu, Ya, silakan. pemuaian yang terjadi pada zat cair adalah pemuaian volume. Oke. Azril bisa menyebutkan contohnya apa, Azril? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, air dipanaskan hingga mendidih, volumenya naik. Oke, terima kasih Azril. Ada yang ingin memberikan penjelasan mengenai pemuaian pada zat padat dan zat gas? Pemuaian yang terjadi pada zat padat adalah pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Iya, bagus sekali ya. Contohnya? Contohnya, pemuaian pada kawat listrik di siang hari dan menyusut pada malam hari. Oke, terima kasih Liliani. Ibu bisa minta diulangi lagi untuk pemuaian zat cair, Azril? Bagaimana dengan pemuaian zat cair? Bisa diulangi lagi, Azril? Ya, Bu. Iya, silahkan Azril. Pemuaian yang terjadi pada zat cair adalah pemuaian volume. Iya. Contoh, air dipanaskan hingga mendidih, volumenya naik. Oke, bagus. Terima kasih, Azril. Oke, bagaimana kalau pemuaian pada zat gas? Rizky, yuk. Silakan, Rizky. Pemuaian yang terjadi pada zat gas adalah pemuaian volume. Contoh, kalau balon yang berisi udara terkena panas, maka balon akan pecah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, jadi pemuaian itu adalah pertambahan ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh kenaikan suhu, di mana pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada zat cair terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume, sedangkan pada zat cair dan zat gas itu hanya terjadi pemuaian volume saja. Contohnya, kalau zat padat itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kawat listrik, pada siang hari dia akan memuai, sedangkan pada malam hari dia akan menyusut. Kalau pemuaian pada zat cair, seperti yang disampaikan oleh Azril tadi, contohnya itu adalah apabila kita memasak air hingga mendidih, maka volume air di dalam wadah itu akan naik. Kemudian kalau pemuaian pada zat gas, selain balon yang diisi oleh gas, pada siang hari dia akan, jika dipanaskan dia akan meledak. Contoh lainnya adalah misalnya balon udara. Balon udara itu bisa terbang karena adanya pemanasan yang terjadi pada gas di dalam balon udara tersebut.
Oke, terima kasih. Ini menandakan bahwa kalian masih mengingat materi kita sebelumnya. Nah, untuk masuk ke materi kita pada hari ini, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan gambar ini dulu. Kalian semua sudah menyiapkan di rumah ya? Ibu sebelumnya sudah meminta kalian untuk menyiapkan segelas air panas dan segelas air dingin. Nah, Ibu mau kalian campurkan air panas dan air dingin yang ada di hadapan kalian saat ini. Sudah? Sudah ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian campurkan air panas dan air dingin tersebut. Nah, kemudian kamu celupkan tanganmu pada campuran dari kedua air itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Air Ya. biasa, Bu. Iya, apa yang terjadi air panas apabila dicampurkan dengan air dingin? Tadi siapa yang menjawab ya? Air panas dicampurkan ke air dingin, kayak kalau udah menyatu, kayak air biasa, Bu. Oke. Apanya yang kayak air biasa? Suhunya, Bu. Suhunya, bagus sekali. Dari peristiwa ini kira-kira informasi yang kamu peroleh ataupun yang ingin kamu tanyakan dari fenomena ini apa? Kenapa bisa air panas itu kalau dimasukkan di air dingin, suhunya tuh suhu air panas suhunya biasa itu. Iya, suhunya menjadi berubah ya. Yang tadinya panas, suhunya jadi turun. Yang tadinya dingin, suhunya malah jadi naik kan setelah dicampurkan. Kayak gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Oke, nah ini jawaban ini akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian melakukan kajian literatur, peserta didik dapat menelaah konsep kalor. Setelah melakukan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengaitkan hubungan kalor terhadap suhu benda dengan benar. Setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap wujud benda dengan benar. Setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan pengaruh kalor terhadap wujud benda dengan benar. Setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil penyelidikan pengaruh kalor terhadap wujud benda dengan penuh percaya diri. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat diagram perubahan wujud zat. Nah, kesemua tujuan pembelajaran ini akan kita bahas di pembelajaran kita kali ini. Jadi, materi kita hari ini adalah membahas tentang kalor dan pengaruh kalor. Oke, sekarang Ibu minta kamu, nah sebelumnya kan kamu sudah Ibu minta untuk mempersiapkan segelas air panas dan sendok. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian mencelupkan sendok tadi ke dalam gelas yang berisi air panas. Sudah? Nah, kamu amati beberapa menit apa yang terjadi pada sendok yang kamu celupkan tadi. Sendoknya adalah sendok yang terbuat dari bahan aluminium ya, yang di rumah, bukan sendok plastik. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari kegiatan yang kamu lakukan ini, informasi apa yang kamu peroleh setelah melakukan pengamatan? Kalau sendok yang tadi dimasukkan ke dalam air panas, maka sendoknya jadi ikut panas, Bu. Oh iya, sendoknya jadi ikut panas ya. Yang lain sama Ya, Bu. hasil pengamatannya? Ya, Bu. Iya, sama. Siti Nabila dan Lela, bagaimana? Apakah sama dengan pendapat Liliani? Bahwa sendoknya
menjadi panas juga setelah dicelupkan ke air panas? Sama, Nak? Panas, Bu. Panas. Ya, Bu. Azril, iya, terima kasih Azril. Oke, baiklah. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi tersebut, kira-kira apa sih yang mau kamu tanyakan dari hasil pengamatan tadi? Kenapa bisa sendoknya jadi panas, Bu, kalau dimasukkan ke dalam air panas? Iya, jadi pertanyaan Lilia nih, kok bisa ya sendoknya jadi panas? Padahal sendoknya tadi tidak panas, begitu dicelupkan ke air panas, kok dia bisa panas? Nah, kira-kira ada apa ya? Ada pertanyaan lain selain ini, Liliani? Yang lain maksudnya? Selain pertanyaan dari Liliani? Apakah ada energi yang mengalir dari air menuju sendok? Oh iya ya, bisa jadi tuh. Mungkin ada energi atau sesuatu yang berpindah dari air panas ke sendok. Nah, kejadian ini mirip dengan kejadian pada saat kamu tadi mencampurkan air panas dicampurkan ke air dingin. Nah, air yang tadinya panas, suhunya tinggi, begitu dicampurkan dengan air yang suhunya dingin, maka suhunya menjadi berubah menjadi air biasa. Yang panas tidak terlalu panas, yang dingin tidak terlalu dingin. Berarti, bukan berarti, maksudnya apakah ada sesuatu yang berpindah dari air panas ke air dingin, atau apakah ada sesuatu yang berpindah dari air panas ke sendok, sehingga menyebabkan si sendok tadi menjadi panas. Oke, jadi masalah yang akan kita identifikasi pada hari ini adalah, nah, mengapa sendok juga terasa panas? Apakah ada energi yang mengalir dari air menuju sendok? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, maka Ibu minta kalian membaca handout mengenai kalor dan pengaruh kalor. Handout-nya sudah Ibu kirim melalui link di Google Classroom ya. Nah, di situ sudah ada linknya. Kemudian setelah membaca handout, kalian akan Ibu minta menyaksikan tayangan video materi mengenai kalor dan pengaruh kalor. Link video materinya sudah Ibu kirim di Google Classroom juga. Nah, oke. Baiklah, videonya akan kita saksikan bersama. Mari kita saksikan tayangan video materi tentang kalor dan pengaruh kalor berikut ini. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Perpindahan tersebut terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, artinya dari tempat panas ke tempat yang lebih dingin. Kalor akan memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Jika benda dipanaskan, maka benda tersebut menerima kalor. Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu. Dari suhu yang tadinya rendah bertambah tinggi. Contoh benda yang menerima kalor adalah es yang mencair atau kayu yang terbakar. Benda yang didinginkan akan melepas kalor. Dengan kata lain, benda yang melepas kalor akan mengalami penurunan suhu dari suhu yang tinggi turun hingga menjadi suhu yang lebih rendah. Contoh benda yang melepas kalor adalah pada air yang membeku atau uap yang mengalami pengembunan. Karena itulah, kalor dapat mempengaruhi atau mengubah wujud benda. Contoh perubahan wujud yang disebabkan oleh adanya kalor adalah perubahan benda padat menjadi benda cair. Seperti es batu yang menerima panas atau diberi kalor akan berubah wujud menjadi benda cair. Proses tersebut, seperti di bab sebelumnya sudah kita bahas, disebut dengan proses mencair. Untuk menganalisis pengaruh kalor terhadap wujud zat, kalian akan melakukan percobaan di rumah yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Alat dan bahannya adalah sendok 3 buah, mentega 150 gram, penggaris 1 buah, lilin 6 buah. Langkah-langkah percobaan. Pertama, potong lilin menjadi 6 bagian. Masukkan mentega yang telah ditimbang tadi ke dalam sendok seperti gambar berikut ini. Susun lilin seperti ini, lalu hidupkan lilin, panaskan mentega
mentega menggunakan 2 lilin dan menggunakan 3 lilin. Kesimpulan, dan di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar suhu kalor, maka semakin cepat pula proses pada benda tersebut. Contohnya, pada lilin dan mentega tadi, semakin banyak kita gunakan lilin, maka semakin cepat pula proses mencairnya mentega. Tujuannya adalah menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh kalor terhadap bahan bentuk benda. Hipotesisnya, jika kalor yang diterima besar, maka waktu perubahan pada suatu benda akan lebih cepat. Ya. Variabel dalam percobaan ini adalah variabel kontrol, massa mentega, variabel manipulasi, jumlah lilin, variabel respon, bentuk mentega. Data percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Jumlah lilin ke-1, wujud awalnya Ya. padat, masanya 10 gram, waktu pemanasannya 43,22 detik. Wujud akhirnya cair. Jumlah lilin 2, wujud awalnya padat, masanya 10 gram, waktu pemanasannya 34,61 detik. Wujud akhirnya mencair. Jumlah lilin 3, wujud awalnya padat, masanya 10 gram, waktu pemanasannya 29,47 detik. Wujud akhirnya mencair. Ya, bagus. Lanjut. Analisis data. Berdasarkan tabel di atas, mentega pada gelas kimia manakah yang mengalami perubahan wujud paling cepat? Mentega dengan 3 lilin. Ya. 2. Apa yang mempengaruhi perubahan wujud pada mentega pada percobaan di atas? Suhu kalor. Oke, cukup. Kelompok lain tolong ditanggapi, ada tidak perbedaan dari analisis data yang dilakukan oleh kelompok Alifrezi? Bandingkan dengan hasil percobaan yang kamu dapatkan. Ada. Ya, silakan Siti Nabila, perbedaannya di mana? Sampaikan punya Siti Nabila. Kalau menurut kelompok Siti Nabila. Yang analisis data yang nomor 2, Bu. Iya. Oke. Jawaban dari kelompok Nabila apa? Ya. Analisis data nomor 2, apa yang berpengaruh perubahan wujud pada mentega pada percobaan di atas? Banyaknya lilin. Ya, jadi menurut kelompok Nabila yang mempengaruhi perubahan wujud pada mentega itu adalah banyaknya lilin. Sedangkan menurut kelompok Alifrezi itu adalah suhu kalor. Kelompok lain adakah yang berbeda dari pendapat kelompok Nabila dan Alifrezi? Silakan yang berbeda. Kelompok Lili bagaimana, Li? Sama, Bu. Sama dengan kelompok Eji ya. Jadi yang mempengaruhinya suhu apa kalor, Li? Suhu kalor pada lilin, Bu. Kami Suhu kalor pada lilin, Bu. Iya, jadi yang benar adalah Kalor pada lilin. iya, kalor. Jadi semakin banyak lilin untuk memanaskan mentega, itu menunjukkan semakin banyak kalor yang diberikan pada mentega. Jadi jumlah lilin itu menunjukkan jumlah kalor. Paham sampai di sini? paham, Ya, Bu. Jadi jangan jawabnya suhu ya, tapi kalor, bukan suhu. Kalor saja. Untuk Alifrezi itu perbaikannya pada hasil percobaan analisis data kalian. Kelompok Siti Nabila bagaimana? Yang soal nomor 2 tadi kan Siti Nabila menjawab banyaknya lilin ya. Iya, Bu. Nah, benar, jawabannya sudah benar bahwa yang mempengaruhi perubahan wujud pada mentega itu adalah banyaknya lilin, tetapi banyaknya lilin di situ menunjukkan kalornya, menunjukkan banyaknya kalor. Jadi nanti di LKPD punya kelompok Siti Nabila diperbaiki, ditambahkan, dikasih dalam kurung itu kalor ya. Banyaknya lilinnya sudah benar, cuma dikasih lagi kurung itu kalor. Menunjukkan bahwa Iya, Bu. ya, banyaknya lilin itu menunjukkan banyaknya kalor. Sampai di sini paham? Maksud daripada lilin itu menunjukkan kalor. Mengerti?
Allah mengerti, Bu. Oke, Mengerti, sip. Bu. Ya, kita lanjut yang nomor 3. 3. Sesuai dengan hasil percobaan, perubahan wujud apa yang terjadi pada mentega? Jawab, perubahan wujud pada padat ke cair. Oke, bentar dulu. Kelompok lain. Kelompok Nabila, bagaimana jawaban untuk nomor 3? Sama, Bu. Sama. Jawabannya apa? Padat menjadi cair. Oke, terima kasih. Padat menjadi cair. Kelompoknya Liliani bagaimana? Nomor 3. Iya, yang nomor 3, kelompok Liliani. Apakah sama dengan kelompok Eji? Sama, Bu. Sama. Oke, kita lanjut ya. Berarti semuanya sama untuk analisis data nomor 3. Perubahan wujudnya adalah dari padat menjadi cair. Oke, silakan lanjut. Nomor 4. 4. Apabila mentega dibiarkan di suhu ruang tanpa dipanaskan menggunakan lilin sebagai sumber panas, apakah mentega tetap akan berubah wujud? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena suhu ruangan tidak cukup panas untuk Melelehkan mentega. melelehkan mentega. Oke. Dari kelompok kami, nomor 4 tidak terjadi apapun karena suhu tempat tersebut tidak sama seperti panasnya kalor pada lilin. Oke. Jadi pada intinya jawaban kalian itu adalah bahwa mentega apabila dibiarkan pada suhu ruangan dia tidak terjadi perubahan wujud gitu ya. Ya, Bu. Ya. Bagaimana kelompok Siti Nabila? Agak beda, Bu. Oke, silakan sampaikan jawaban kelompok kalian. Jawaban kelompok kami nomor 4 tidak karena perubahan wujud dipengaruhi oleh perubahan kalor atau panas. Oke, bagus, mantap. Oke, jadi jawaban kalimat yang tepat itu adalah kelompok Siti Nabila ya. Jadi apabila mentega dibiarkan di suhu ruang tanpa dipanaskan menggunakan lilin sebagai sumber panas, apakah mentega tetap akan berubah wujud? Jelaskan alasanmu. Bagaimana Nabila? Bisa disampaikan kembali jawabannya? Tidak, karena perubahan wujud dipengaruhi oleh perubahan kalor atau panas. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok Alif Rezi, grafiknya adalah seperti ini. Sumbu X menyatakan jumlah lilin, sumbu Y menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk meleleh. Dan di sini dapat kita simpulkan, semakin banyak kita menggunakan lilin, maka semakin cepat pula proses mencairnya mentega tadi. Semakin besar kalor, maka semakin cepat perubahan wujud benda tersebut. Oke, bagus. Terima kasih Liliani. Kesimpulan 1. Apakah panas dari lilin sumber kalor dapat mengubah wujud mentega? Iya. 2. Apakah jumlah lilin sumber kalor mempengaruhi perubahan wujud mentega? Mau diterima atau ditolak? Hipotesis diterima. Bu. Oke. Kelompok lain apa ada yang beda dari kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok Elisa Dwi? Punya Azril sama, Bu. Punya Azril sama. Punya Nabila? Sama, Bu, tapi ada Perbedaan. Perbedaannya di mana? Sama, Bu. Oke, perbedaan punya Nabila di mana? tapi ada penjelasannya sedikit. Oke. Ibu tampilkan punya Nabila saja ya, biar beda. Mentega dibiarkan di suhu ruang tanpa dipanaskan menggunakan lilin sebagai sumber panas, apakah mentega tetap akan berubah wujud? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena perubahan wujud dipengaruhi oleh perubahan kalor atau panas. Ya. Bentar, Ibu bukakan kesimpulannya. Nah, silakan. Kesimpulan dari kelompok Nabila. Kesimpulan 1. Apakah panas dari lilin sumber kalor dapat mengubah wujud mentega? Iya, panas dari lilin dapat mengubah wujud mentega. 2. Apakah jumlah lilin sumber kalor mempengaruhi perubahan wujud benda, wujud mentega?
Jawab iya, jumlah lilin mempengaruhi perubahan wujud mentega. 3. Nyatakan hipotesismu diterima atau ditolak. Hipotesis diterima. Baik, terima kasih. Oke, untuk kesimpulan, pada dasarnya semua menyampaikan kesimpulan percobaan itu dengan benar, namun dalam mendeskripsikan hasil kesimpulan, Ibu lebih senang kelompoknya Siti Nabila karena lebih lengkap, ya. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan itu tidak langsung jawaban, misalnya iya tidak, tapi dikasih penjelasan di belakangnya ya. Jawaban yang terbaik itu seperti itu. Bagaimana? Bisa diterima? Terima, Bu. Oke, jadi ini sebagai pembelajaran untuk materi berikutnya. Jadi kalau misalnya nanti melakukan percobaan lagi, menjawab analisis data maupun membuat kesimpulan, usahakan jangan hanya langsung jawabannya ya tidak, tapi dikasih penjelasan di belakangnya ya, seperti punya Siti Nabila. Ini koreksian untuk yang lain juga. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Siti Nabila, Elisa Dwi, Alif Rezi, Azril, dan Liliani yang sudah berpartisipasi, berani dan percaya diri mengomunikasikan laporan hasil percobaan yang sudah dilakukan di rumah. Tepuk tangan untuk yang sudah presentasi. Perubahan zat yang melepaskan kalor antara lain dari cair ke padat atau membeku, dari gas ke padat mengkristal, dari gas ke cair mengembun. Oke, bagus. Terima kasih Alif Rezi. Terima kasih atas percobaan yang sudah kalian lakukan, keaktifan kalian dalam mempresentasikan dan mengomunikasikan hasil percobaan. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam membuat video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Baiklah, sebelum Ibu tutup, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi, satuan kalor dalam SI itu adalah joule. Satuan kalor yang populer sering digunakan pada bidang gizi itu adalah kalori dan kilokalori. Kalor dapat mempengaruhi suhu benda dan wujud benda. Semakin besar energi panas yang diterima benda, semakin besar pula kenaikan suhu pada benda. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda bergantung pada massa zat, kalor jenis zat C, dan kenaikan suhu zat delta T. delta T. Kalor dapat mengubah wujud zat. Perubahan wujud zat ada yang memerlukan kalor dan ada yang melepaskan kalor. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan menghablur atau mengkristal. Dengarkan soalnya. Setiap hari, Ani disuruh ibu memasak air, lalu mengisi termos dengan air panas yang sudah dimasak. Ani juga disuruh ibu membuat es batu dari air yang sudah dimasak dan dimasukkan dalam kulkas. Di siang hari, Ani merasa panas dan kehausan, lalu mengambil es yang di dalam kulkas. Kemudian, es itu dicampur ke dalam segelas air. Lama-kelamaan, es yang ada di dalam segelas air tersebut menyatu dengan air. Pertanyaannya, dari peristiwa di atas, sebutkan perubahan apa saja yang terjadi pada air. Mana perubahan yang memerlukan kalor dan mana perubahan yang melepaskan kalor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Boleh, Bu. Tetap semangat. Dah.